Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami berterima kasih sama Bapak sudah menerima kami untuk sedikit wawancarai. Sebelumnya kami juga minta maaf atas kelalaian prepare kami yang kurang sempurna. Jadi untuk memulai wawancara ini kami mempersilahkan Bapak untuk sedikit memperkenalkan diri dan sedikit mengasih wawasan tentang Partai PKB ini, Pak. Pada waktu kami silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga terima kasih disampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi dari UMRI ya. UIR ya. UIR. Dari UIR yang telah mengunjungi Partai PKB meskipun tidak di kantor, tapi alhamdulillah dalam kesempatan ini juga sedang ada acara PKB pembekalan kepada seluruh kader terkait pemenangan pemilu 2024. Nah, nama saya Albert Susanto. Saya sekarang dipercaya sebagai Wakil Bendahara DPW PKB Provinsi Riau. Terkait Partai PKB, seperti yang sebelumnya diminta oleh kawan-kawan, menjelaskan sedikit sepintas tentang Partai PKB. Partai PKB ini adalah suatu partai yang diisi oleh anak-anak muda, suatu partai yang berorientasi perjuangannya pergerakan, artinya kekuasaan bukan tujuan utama, tapi lebih dari itu. Tidak. Partai PKB ini untuk di DPP dikomandoi oleh Muhaimin Iskandar yang juga sekarang sebagai cawapres dari Anies Baswedan, singkat dengan Amin. Nah, untuk di Provinsi Riau, Ketua DPW PKB Abdul Wahid yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI di pusat. Wakilnya sekarang sekretaris wilayahnya itu Bapak Adi Agus Hartanto menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Terkait DPW PKB Provinsi Riau, sekarang satu fraksi, di mana satu fraksi itu terdiri dari 6 anggota dewan dari PKB. Jadi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ke depan kita saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024 sekaligus dalam rangka pemenangan cawapres Amin. Nah, mungkin itu sekilas dari Partai PKB. Silakan kawan-kawan ingin mengulik sejauh mana Partai PKB sebenarnya, ya kita persilakan. Terima kasih Pak atas wawasan pengetahuan tentang Partai PKB. Selanjutnya kami akan masuk ke sesi pertanyaan. Kalau misalnya di pertanyaan kami ada yang kurang enak atau yang nggak bisa diterima, Bapak boleh nggak dijawab atau apa nggak apa-apa. Kami mulai dari Andin, silakan perkenalkan nama sama jurusan dan universitas. Nama saya Fatin Dini, saya dari mahasiswi UIR, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya mau bertanyakan apa yang membuat Bapak tertarik masuk ke dalam dunia politik? Iya. Bagi sebagian orang masuk partai politik itu ada pertimbangannya ideologi, ada juga pertimbangannya cara pandang, ada juga pertimbangannya ya sebatas mencari teman, ada juga lebih jauh lagi ya ingin mengabdi kepada masyarakat. Karena di negara kita untuk bisa berkecimpung langsung dalam sistem pemerintahan, mau tidak mau harus masuk partai politik, karena negara kita ya demokrasinya melalui partai politik. Itu mungkin sekilas ya. Bagi saya sendiri tentu saya masuk PKB ini dari tahun 2024 sampai sekarang masih berjas PKB gitu. Nah, tadi pertanyaannya kenapa sih Bapak mau masuk PKB gitu. Jadi samping kita hobinya memang dari kampus dulu, hobinya memang organisasi. Saya juga salah satu ketua Mapala di UIR, ya, saya tamat tahun 2000, saya ketua Mapala 5 tahun. Jadi selama masih dalam kuliah itu
Saya jadi ketua Mapala, dan di Mapala lah saya membentuk belajar bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara kita bicara di depan umum, dan itu sangat membantu di saat kita terjun di tengah-tengah masyarakat. Nah itu, ya, kalau pertimbangan yang lain ya kita juga ingin juga lah ambil bagian dalam kerangka mengambil kebijakan untuk daerah kita lebih maju. Ini perkenalkan, nama saya Dalila Farhanatin. Tadi sekarang nih pertanyaannya udah menjurus ke Pilpres 2024 ya Pak. Kan Bapak tadi bilang kalau Partai PKB sendiri mendukung pasangan Bapak Anies Baswedan sama Bapak Muhaimin Iskandar. Nah, dari PKB sendiri menurut Bapak itu apakah mereka itu kalau jadi presiden kelak mampu nggak memimpin bangsa ini dengan baik gitu? Iya. Ini kan belum terpilih ya. Iya. Kita tentu masih dalam tahap wacana, tahap ide, tahap gagasan. Ya kita semuanya berharap kan kalau nanti terpilih tentu paslon ini bisa membawa Indonesia ini lebih baik gitu. Yang bagus kita lanjutkan. Tentu tidak semua pemimpin itu yang sempurna. Nah, kalau ada program yang belum pas itu yang akan disempurnakan. Nah, kami dari Partai PKB meyakini paslon ini karena dua paslon ini kan juga dari para aktivis pergerakan. Nah, cita-citanya juga dulu cita-cita pergerakan juga gitu. Karena ini kader-kader aktivis reformasi juga. Nah, kita meyakini calon yang kita usung ini mampu memperbaiki kondisi bangsa saat ini. Selanjutnya saya bertanya ya Pak, nama saya Kevin Alidor, saya dari Universitas Riau, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana jika kami memilih Partai PKB ini paslon nomor 1, apakah bisa kita ini memajukan bangsa ini terus lebih maju? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, gagasan-gagasan yang selama ini disampaikan oleh Caimin sama Pak Anies Baswedan di berbagai kesempatan, mayoritas meyakini bahwa beliau ini mampu membawa bangsa kita bisa lebih baik. Karena apa? Karena ya bertolak dari pengalaman, dari ilmu yang mereka miliki, dari pengalaman organisasi yang mereka geluti saat ini. Seperti Caimin itu kan juga udah 3 periode kan memimpin suatu partai politik, di mana organisasi ini bukan organisasi bukan organisasi inilah, tapi memang organisasi yang memang secara konstitusi itu berlaku di tempat kita. Terima kasih. Baik Pak, saya bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Disti Hadriani Damalik, saya jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Riau. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap capres dan cawapres di Indonesia di sekarang? Maksudnya yang paslon nomor 1 aja Pak, capres dan cawapres paslon nomor 1. Paslon 1. Paslon nomor 1. Ya, pertama kan sampai ke titik deklarasi capres kemarin, Amin ini kan banyak pertimbangan yang dilalui, baik soal visi dan misi, baik dari gagasan yang juga sama, terus semangatnya sama gitu, sehingga juga kalau bagi Partai PKB tentu selain Muhaimin sebagai kader yang layak kita usung, tentu banyak harapan yang kita harapkan dari gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan maupun Caimin selama ini gitu. Terutama kan di bidang pendidikan, yang kedua di bidang lapangan kerja, ketenaga kerjaan, kesehatan. Nah, kita berharap apa yang mereka sampaikan itu bila terpilih betul-betul bisa mereka terapkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Izin bertanya Pak, saya Ahmad Sukri dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Menurut pendapat Bapak, bagaimana
Mahkamah Konstitusi yang sudah diberhentikan, namun KPU masih melanjutkan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Ya kalau pencapresan kita mungkin paslon lain kita kurang ini ya untuk menanggapi prosesnya gitu. Tapi kita oke lah, kita lihat fenomena yang jadi pusat perhatian yang akhir-akhir inilah. Secara hukum ya keputusan MK itu tidak bisa dianulir karena itu sah menurut hukum. Yang bisa diproses itu kan proses mengambil keputusan itu, apakah melanggar aturan, apakah ada aturan yang dilanggar, apakah aturan etika segala macam gitu. Makanya kan MK itu hanya bisa memproseskan etikanya, tidak keputusannya gitu. Kalau keputusannya ya tetap berlaku secara konstitusi gitu. Perkenalkan, nama saya Putri Rayani dari Fakultas Komunikasi Riau. Sebelumnya saya mau bertanya, beberapa hari yang lalu saya membaca sosial media dan ada partai dari admin juga yang bilang kalau seandainya admin naik jadi presiden, maka ibu kota tidak akan pindah. Ibu kota tidak. Nah, tidak akan jadi pindah. Iya, ini kan informasi ini kan tidak disampaikan langsung oleh Bapak Anies Baswedan atau Muhammad. Ini kan apa namanya ya, pendapat-pendapat atau asumsi-asumsi, penilaian-penilaian mungkin dari masyarakat atau pengamat politik. Jika ini begini, maka paslon ini begini gitu. Nah, terkait hal itu kita juga tak bisa menanggapi informasinya dari mana. Yang jelas memang informasi itu berkeliaran di sosial media gitu. Tapi sejauh ini saya belum menangkap bahwa itu diucapkan langsung oleh paslon nomor 1 terkait IKN ya, terkait IKN. Oke, mungkin sedikit saya ingin bertanya Pak, bagaimana persepsi Bapak terhadap persaingan partai politik ini? Iya, kalau dalam konteks pemilu, kontestasi itu kan biasa, karena kita juga saling berpacu mencari suara. Kalau persaingan itu ya bagus, nggak ada persoalan. Sejauh ini kita juga di antara partai politik juga secara pribadi nggak ada persoalan. Kita masih silaturahmi seperti biasa, tapi dalam konteks politik ya kita mempunyai jalan masing-masing untuk meraih kemenangan. Baik caranya gitu, yang penting tidak melanggar aturan. Terima kasih Pak atas jawabannya yang sudah terjawab oleh Bapak. Mungkin kami juga sudah puas dengan hasil jawaban Bapak. Terima kasih atas semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.